Dua yang sebelumnya diberikan padamu dan Raya tidak dihitung, kata Tama Renza dengan tenang. Itulah sedikit perhatian ibu dan anak itu. Di masa depan, dia akan memberinya 2 tambahan per tahun. Keduanya tidak berhubungan dengan keluarga Hermawan. Roma menjadi cemas dan tidak yakin harus berkata apa. Jadi dia berteriak, terkejut dan senang. Ini terlalu mahal, bagaimana kita bisa? Aku dan Raya sama-sama ditakdirkan, belum lagi kerjasama jangka panjang di masa depan, kata Tama Renza sambil melambaikan tangannya. Nyonya Hermawan tidak perlu memikirkannya lagi karena pil kecil tidak penting. Kamu ibu dan anak akhirnya bertemu lagi, lanjut Tama Renza, pasti banyak yang harus dikatakan, aku tidak akan terlalu mengganggumu. Roma melihat bahwa Tama Renza telah setuju untuk mengakhiri diskusi dan menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir lagi, jadi dia berkata dengan sopan, ikuti pengaturan Tuan Muda. Tuan Muda, maka aku akan membawa ibu aku kembali ke rumahku, kata Raya dari samping, mengambil langkah maju dan membungkuk. Beritahu kami jika kamu ada hubungannya dengan kami. Silakan, hubungi staf secara langsung jika kamu punya kebutuhan, kata Tama Renza dengan anggukan. Berterima kasih kepada Tama Renza ibu dan anak itu, Roma dan Raya dapat kembali ke kamar hotel mereka. Roma tidak bisa berhenti menangis begitu dia masuk ke kamar. Bu, kenapa kamu menangis lagi? Raya bergegas ke depan dan bertanya. Aku sangat lega. Roma menghela nafas sambil menghapus air matanya. Ibu telah mempertimbangkan secara tak terkendali kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya sejak kecelakaanmu, baik dan buruk, tapi tetap saja, itu yang terbaik yang pernah ku pertimbangkan, dan itu kurang dari 1/10 dari yang sekarang. Ibu tidak mengira hidupmu akan berubah drastis. Bu, maaf, kali ini membuatmu khawatir, kata Raya, matanya merah. Dengan situasi hari ini, kekhawatiran ibu sebelumnya sangatlah berharga. Roma menyeringai lega. Ngomong-ngomong, Raya, dari mana tuan muda itu? Dia bertanya, ingin tahu. Dia tidak percaya dia pernah mendengar tentang junior keluarga Renza yang begitu kuat. Bisakah kamu memberitahuku namanya? Nama tuan muda adalah Tama Renza, kata Ruoli buru-buru. Aku mendapat kesan dari generasi pria dari keluarga Renza ini, tampaknya tidak ada yang bernama Tama Renza, kata Roma, mengerutkan kening. Bu, apa kamu kenal Cahya Renza? Raya bertanya. Cahya Renza, seru ibu Raya. Tentu saja aku tahu, seru Roma, itu adalah keluarga Renza saat itu, salah satu yang paling terkenal di dunia, ayahmu. Roma secara tidak sengaja menyebut Zain, tetapi dia takut putrinya akan marah jika dia berbicara tentang apa yang telah dilakukan keluarga Sucipto, jadi dia dengan cepat berkata, aku tidak ingin membicarakan ayahmu. Kenapa, kamu tiba-tiba mengungkit Cahya Renza? Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggal tiba-tiba. Bu, Tuan Muda Tama adalah putra Cahya, kata Raya cepat. Dia pindah ke Jakarta bersama orang tuanya ketika dia berusia 8 tahun. Orang tuanya meninggal mendadak tidak lama kemudian. Master Renza belum berhenti sejak itu. Dia sudah berada di panti asuhan sejak dia masih kecil. Sebenarnya, dia belum kembali ke keluarga Renza. Terlepas dari kenyataan bahwa nama keluarganya adalah Renza, dia sekarang menjalankan bisnisnya sendiri. Aku tidak menyangka dia akan menjadi anak Cahya Renza, gumam Roma, semuanya terkejut. Roma tidak bisa tidak memikirkan Zain ketika dia memikirkan Cahya Renza. Dia telah mengenal Zain sejak dia masih kecil, jadi dia sangat akrab dengan masa mudanya. Dia menyadari betapa baiknya Cahya Renza pada saat itu, serta fakta bahwa Zain selalu ada dalam bayang-bayang dirinya. Dia tersentak oleh rasa ironi. Zain dihancurkan oleh Cahya Renza dalam segala hal pada saat itu, tetapi dia tidak yakin di dalam hatinya. Dia akhirnya tidak bernapas lega sampai kematian Cahya Renza.
Siapa yang menyangka bahwa putra Cahya Renza telah berkembang ke level setinggi itu? Terlepas dari kenyataan bahwa Roma melihat Tama Renza untuk pertama kalinya hari ini, dia dapat secara diam-diam menyelamatkan putrinya dari pasukan bela diri Jepang, dan dia terus menyembunyikannya dari langit sehingga tidak ada yang memperhatikan. Kekuatan Tama Renza jauh dari biasa, jika tidak menakutkan, seperti yang diungkapkan oleh pengetahuan putrinya. Nyawa Raya mungkin telah diselamatkan, tetapi dia juga menyebabkan pasukan bela diri Jepang kehilangan muka di depannya. Macan tutul bisa dilihat di dalam tabung. Kejadian ini sendiri menunjukkan kemampuan luar biasa Tama Renza. Yang lebih mengejutkannya adalah kemampuan Tama Renza untuk dengan mudah mengangkut Ren Vesel putrinya. Di mata seniman bela diri, ini adalah keajaiban. Ini adalah pernyataan yang meremehkan untuk menyimpulkan bahwa itu adalah mukjizat. Bagaimanapun, pelatihan seni bela diri seringkali merupakan upaya terbaik untuk sebagian besar hidupmu. Bahkan seorang master yang hebat tidak terkecuali dalam hal instruksi seni bela diri. Setiap seniman bela diri bercita-cita menjadi seniman bela diri terhebat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang diperlukan. Dalam masa hidup mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika mereka berusaha sekuat tenaga tetapi masih belum mencapai kesuksesan besar, mereka harus membiarkan anak dan cucu mereka mengejar kesuksesan besar dengan cara mereka sendiri. Dia pergi, dan dia memiliki keturunan, dan ada keturunan yang tak terhitung jumlahnya, seperti nenek moyangnya yang membuat langkah besar. Apa sebenarnya yang disiratkan oleh tingkah laku Tama Renza? Untuk menggunakan contoh yang tepat, Tama Renza menyingkirkan semua batu besar dari tanah yang seharusnya digali kakek setidaknya 20 tahun sebelum jari-jarinya. Jenis keterampilan ini disebut sebagai kekuatan supernatural. Ada juga pil Tama Renza, yang sangat ajaib sehingga tidak mungkin dimasukkan ke dalam kalimat. Sekalipun keluarga pencak silat dunia bangkrut, Roma yakin jika obat ajaib semacam ini dijual, mereka akan mati-matian bersaing. Bagaimana dengan $1 miliar? Bagaimana kalau $2 miliar? Sekalipun $1 miliar digunakan, hanya mengandalkan budidaya dan bantuan bahan obat tertentu mungkin tidak cukup untuk mencapai efek pil ini. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan tingkat kultivasi seseorang bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, Roma berasumsi bahwa Tama Renza kemungkinan besar akan pindah ke keluarga Sucipto dan Renza dan bahkan keluarga teratas negara itu sendiri di masa depan. Dia ingat bahwa putrinya tampaknya memiliki rasa yang jelas kepada Tama Renza, dan bahwa di balik kesetiaan itu ada pikiran seorang gadis yang jelas. Jadi dia bertanya pada Raya Sucipto, "Raya, katakan yang sebenarnya pada ibumu. Apakah kamu merasa seperti itu terhadap Master Renza?" "Bu, apa yang kamu bicarakan?" Raya bertanya, sedikit malu. "Tuan bukan hanya penyelamatku, tetapi juga mentorku. Tingkat kultivasi aku semuanya berkat terobosan yang berturut-turut, jadi aku mencintai dan menghargainya di dalam hati. Kamu lahir dariku, bisakah ibu masih belum memahamimu?" Roma bertanya, sedikit tersenyum. "Kau melihat matanya dengan cara tertentu, aku belum pernah melihatnya di matamu, dan aku merasakan cinta sejatimu padanya." "Aku tidak," balas Raya dengan gugup, lalu berhenti sejenak sebelum menghela nafas sedikit. "Hei, sungguh, aku harus mengatakan sesuatu pada intinya. Pria seperti Tuan Muda benar-benar memahami dia. Setelah itu, berapa banyak wanita yang bisa cuek padanya? Bukan hanya aku, tapi bahkan Ayu Sucipto sudah lama terpikat padanya." "Apa, Ayu Sucipto? Dia juga menyukai Master Tama Renza?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.